kelas konsentrasi manajemen operasional 2, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Fauziah dari Manajemen C 2017. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Imanur Wahidah, NIM 17020100097 dari Manajemen Operasional 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Listia Anjani dari Manajemen Operasional 2, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dana Safira, NIM 17020100089 dari Manajemen Operasional 2. Perkenalkan, nama saya Fajriyanti Hayalnisa. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Tingkat kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup khususnya merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik respirasi, pengaruh kebutuhan pangan, papan, dan lain-lain. Dan manusia sebagai makhluk hidup yang paling unggul di dalam ekosistemnya, memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber-sumber daya alam bagi kebutuhan hidupnya. Kerusakan lingkungan terjadi didominasi dengan sampah-sampah yang tidak sepenuhnya dapat diolah. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mencegah peningkatan kerusakan lingkungan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian reduce. Reduce adalah pendekatan dalam mengelola sampah dengan mengurangi jumlahnya sampah yang diproduksi atau dihasilkan setiap harinya. Reduce atau reduksi merupakan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan, bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif, yaitu dengan perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien. Namun, diperlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk merubah perilaku tersebut. Perubahan perilaku tersebut dapat diterapkan sejak anak-anak melalui pendidikan sekolah. Yang kedua adalah prinsip reduce. Reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Menurut Suyoto tahun 2008 dalam Darmawan tahun 2013, tindakan yang dapat dilakukan dalam program Reduce diantaranya ada 10 tindakan. Yang pertama, hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah. Yang kedua, gunakan kembali wadah atau kemasan untuk fungsi yang lain atau fungsi yang sama. Kemudian yang ketiga, gunakan baterai yang dapat di-charger kembali. Yang keempat, jual dan berikan sampah yang telah dipilih kepada pihak yang memerlukan. Yang kelima, ubah pola makanan atau kurangi makanan-makanan kaleng atau makanan yang instan. Kemudian yang keenam, membeli barang dalam kemasan yang besar yang dapat didaur ulang sehingga tidak memperbanyak sampah. Kemudian yang keempat, bawa kantong atau tas belanjaan sendiri. Jadi ketika kita belanja ke pasar atau ke supermarket, kita sudah membawa tas milik kita sendiri sehingga tidak memerlukan lagi kantong, kresek atau wadah lainnya. Kemudian yang nomor 9, tolak penggunaan pada kantong plastik. Kita harus menolak apabila pedagang menawarkan kantong plastik untuk mewadahi belanjaan kita. Kemudian yang ke-10, gunakan rantang atau tempat makan lainnya untuk membeli makanan.
Itu dia beberapa prinsip dan tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah dalam konsep reduce. Di sini saya akan menjelaskan tips sederhana untuk menerapkan reduce atau mengurangi sampah. Yang pertama adalah membeli atau mengkonsumsi barang-barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan barang yang kita inginkan. Hal ini untuk mengalternatifkan mengurangi produksi sampah yang ada. Yang kedua adalah bagi kalian yang sering berbelanja ke toko, ke supermarket, ke minimarket, sebaiknya ataupun ke pasar, sebaiknya kalian membawa tas belanjaan seperti tas yang terbuat dari kain yang bisa diulang terus-menerus, sehingga itu bisa mengurangi sampah plastik yang ada di daerah kalian. Yang ketiga adalah jangan membeli barang-barang yang saset jika benar-benar tidak dibutuhkan. Apabila mendesak atau dibutuhkan, boleh saja membeli. Karena apa? Barang-barang saset atau barang-barang kecil memproduksi jumlah sampah yang lebih besar. Yang keempat, apabila kalian ingin mengadakan kegiatan atau seperti pernikahan, perkumpulan, musyawarah atau lain-lain, sebaiknya kalian menginformasikan pengumuman tersebut melalui pesan singkat atau WhatsApp, email untuk mengurangi jumlah sampah seperti kertas. Oleh karena itu, lebih baik kalian membeli, mengkonsumsi barang-barang yang dibutuhkan dan membawa tas belanjaan ketika kalian berada di suatu pasar atau supermarket. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian sampah. Sampah adalah segala sesuatu atau benda yang tidak digunakan atau dikehendaki harus dibuang secara langsung, dan sampah tersebut dihasilkan dari kegiatan manusia. Dari batasan inilah jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna kembali. Adapun sampah mengandung prinsip sebagai berikut, yaitu adanya sesuatu benda bahan atau bahan yang padat, dan yang kedua yaitu hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia, dan yang ketiga yaitu benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi. Adapun sumber sampah yang berasal dari pemukiman, dari tempat-tempat umum, dari perkantoran, dari jalan raya, dari industri pabrik, bahkan pertanian, pertambangan, dan lain sebagainya. Adapun klasifikasi sampah yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah Adapun klasifikasi sampah yaitu sampah anorganik yang berasal dari sumber daya alam yang tak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi. Yang kedua yaitu sampah organik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, dari perikanan, dari rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan racun. Sampah yang terdiri dari zat kimia yang berasal dari zat bahan-bahan kimia membahayakan manusia maupun lingkungan, seperti bahan-bahan beracun, mudah meledak, korosif, dan mudah terbakar. Dari konsepsi penanganan sampah reduce skala kawasan, yang pertama yaitu landasan operasional pengelolaan dengan reduce, yaitu dengan perlu dibedakan tipe kawasan seperti kawasan kompleks perumahan teratur atau cakupan pelayanannya dari 1.000 sampai 2.000 unit rumah, kawasan perumahan semi teratur atau non kompleks, cakupan pelayanan dari 1 RW, dan kawasan perumahan tidak teratur atau kumuh, perumahan di bantaran pinggir-pinggir sungai. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat upaya pengurangan volume dan penilaian sampah. Dan demikian diperlukan keterpaduan operasional pengelolaan
mulai dari sumber, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan atau penerima bahan daur ulang dari pengangkutan residu ke tempat pembuangan akhir. Dan diperlukan area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan yang disebut dengan TP3SR. Di tempat tersebut dilakukan beberapa jenis sampah seperti B3 rumah tangga, dan selanjutnya akan dikelola dengan ketentuan sebagai berikut. Dan yang kedua yaitu metode operasional pengelolaan dengan REDUS. Metode pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan secara individual atau door to door ya, maupun komunal secara masyarakat yang membawanya ke wadah, atau dengan gerobak motor sampah yang terpilah dan dapat dimodifikasi dengan sekat.